Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Nugraha dengan NIM 22832100045. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, kelas B di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang dosa besar. Macam-macam dosa. Islam memerintahkan umatnya untuk beribadah dan menghindari perbuatan dosa. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna serta pernah melakukan kesalahan, namun perlu diketahui bahwa perbuatan dosa pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Allah akan mengampuni dosa kecil seiring dengan amalan baik yang dilakukan hamba tersebut. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya, dalam kurung dosa kecil yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa kecil selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, untuk dosa besar, Allah tidak akan mengampuninya kecuali hamba tersebut bertobat nasuha, menyesal, dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Perbuatan dosa besar akan mengantarkan seseorang ke neraka. Karena itulah, seorang muslim harus mengetahui dan menghindari dosa-dosa berikut. Sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak 2020 yang ditulis oleh Syihabul Milahudin. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Kesalahan yang melakukan syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, amalan salehnya di masa silam juga akan dihapus karena kesyirikan yang ia lakukan. Secara definitif, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dosa syirik ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, syirik besar. Syirik besar adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah, menyembah berhala atau meyakini keberadaan dewa-dewi sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik besar juga dilakukan ketika seseorang meminta doa atau munajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ke pohon keramat, memasang sesajen ke sungai, gua, dan sebagainya. Orang yang melakukan syirik besar lazimnya mengingkari sifat-sifat suci Allah Subhanahu wa taala, seperti menganggap bahwa Allah memiliki anak, meniadakan kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar dengan sengaja, maka statusnya sudah murtad dan tidak sah dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Kedua, syirik kecil. Syirik kecil juga dikenal dengan sebutan syirik tersembunyi karena seseorang seringkali tidak sadar sudah melakukan perbuatan syirik. Syirik kecil artinya menyandarkan sesuatu kejadian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik kecil adalah ketika seseorang mengatakan bahwa jika saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Dari sini, komentar di atas mengisyaratkan bahwa kesembuhannya dari penyakit atau kecelakaan disebabkan karena bantuan dokter tersebut, serta tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Seringkali, syirik kecil berbentuk riya, melakukan suatu perbuatan baik, termasuk ibadah, namun dengan tujuan ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia.
Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat ria kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. Kedua adalah larangan membunuh. Dosa besar setelah ria adalah dosa membunuh. Dalam Islam, pembunuhan adalah kejahatan besar yang berdampak luas, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok, hingga peperangan dalam skala besar. Larangan membunuh ini tertera dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Analogi pembunuhan satu orang dianggap membunuh seluruh manusia ini sangat tepat ketika disandingkan dengan pemantik Perang Dunia I yang disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria dan istrinya. Karena pembunuhan itulah Perang Dunia I dimulai yang mengakibatkan sekitar 90 juta nyawa melayang sia-sia. Kendati pembunuhan amat dikecam Islam, terdapat dua pembunuhan yang diperbolehkan, yaitu pembunuhan pelaku kriminal atau hukuman mati sesuai regulasi suatu pemerintah. Selanjutnya yaitu pembunuhan dalam kasus perang. Ketika suatu negara atau komunitas tertentu diserang, mau tidak mau mereka harus mempertahankan wilayah mereka. Dalam kasus ini, pembunuhan diperbolehkan karena dalam situasi terdesak. Yang ketiga adalah minum minuman keras atau obat-obat terlarang. Minum minuman keras dan narkoba mengandung zat adiktif yang dapat menurunkan kesadaran pengonsumsinya. Islam melarang umatnya mengonsumsi minuman keras dan narkoba, baik itu dalam kadar banyak atau hanya sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar, minuman keras, dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Inti dari khamar adalah aspek memabukkan dari zat tersebut, baik itu dalam bentuk minuman atau wujud lain yang dapat mengaruhi akal pengonsumsinya. Karena itu juga penyalahgunaan obat-obatan termasuk dalam kategori khamar. Segala bentuk khamar, minuman keras atau obat-obat terlarang seperti anggur, tablet, pil, bentuk sigaret dan yang dihisap atau disuntikkan dan sebagainya, apabila memabukkan atau menghilangkan akal tergolong khamar yang diharamkan Islam. Selanjutnya adalah judi. Judi adalah segala bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga, dilakukan berdasarkan spekulasi dan tebakan. Allah melarang perbuatan judi berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Contoh laku judi adalah bermain dadu, kartu judi bola, bertaruh kemenangan dari tim olahraga, sabung ayam, dan lain sebagainya. Tiga unsur suatu perbuatan bisa dikatakan judi adalah adanya suatu permainan, kemudian hasilnya diperoleh secara spekulatif dan untung-untungan. Terakhir, harus ada barang berharga yang dipertaruhkan bagi pemenang permainan tersebut. Selanjutnya adalah dosa mencuri. Mencuri adalah salah satu dosa besar yang dilarang Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mencuri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Larangan mencuri dalam Islam ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Dan yang terakhir adalah dosa durhaka kepada orang tua. Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti pada orang tua, karena jasa ibu dan bapak sangat besar kepada anaknya. Karena itu, melanggar perintah Allah tersebut dan berlaku durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengiringi dosa syirik. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah,
Apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, syirik atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah cara-cara menjauhi dosa besar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, walaupun agak sedikit sulit. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sini kita perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak puasa Senin Kamis atau puasa sunnah, sholat tahajud atau sholat duha, dan sholat-sholat qobliyah dan tabliyah. Yang kedua adalah selektif dan berhati-hati dalam memilih kawan dan sahabat. Kita tidak tahu bagaimana sifat dan sikap seorang teman yang kita miliki. Maka dari itu, kita harus pandai memilih dan memilah seorang teman ataupun kawan. Dan yang terakhir adalah menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar di tengah-tengah masyarakat. Kita harus pandai memilah bagaimana kelakuan yang salah dan kelakuan yang benar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang dosa-dosa besar. Maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.